Saudari-saudaraku terkasih, rasa-rasanya bacaan hari ini menjadi pesan Tuhan yang kuat bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah, yang masih berduka dan berjuang untuk saudara-saudari kita yang dilanda bencana di Sumatera bagian utara. Korban yang diketahui menurut sumber CNN, kemarin saya cek itu mencapai 867 jiwa dan 521 masih hilang. Ribuan saudari-saudara kita mengungsi karena rumah, jalan, dan prasarana lain hancur dalam sekejap mata. Masihkah kita mau menutupi bahwa itu semua terjadi karena curah hujan saja? Haruskah kita menutupi bahwa berita yang kita lihat di medsos itu hanya dibesar-besarkan? Haruskah kita menutupi bahwa batang pohon yang kita lihat itu pohon hidup yang tersapu banjir? Rasanya sudahlah, kita enggak perlu menutupi lagi. Akan jauh lebih baik negara kita mengakui bahwa itu akibat hutan yang gundul, itu akibat eksploitasi tambang besar-besaran, akibat memberi izin tambang yang tidak bijaksana. Sudah diakui saja. Diakui saja dan mari kita perbaiki. Meski mengakui pun itu belum mengubah apa-apa. Ya. Tapi untuk negara kita, rasa-rasanya mengakui dengan jujur saja sudah lebih baik. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk bertobat dengan mengakui dosa dan kelemahan kita secara jujur, secara tulus di hadapan Tuhan. Dan itu adalah langkah awal untuk berubah, untuk bertransformasi lebih baik. Kalau itu saja enggak dilakukan, ya enggak akan berubah apa-apa. Tidak ada jalan lain bagi seorang pasien untuk sembuh selain dia jujur pada dirinya, juga pada dokter tentang apa yang dia alami dan dia rasakan. Semakin menutup-nutupi terus, ya, semakin menutup diri, tidak menerima diri, semakin kita tinggal dalam kesakitan dan tidak tersembuhkan. Saudari-saudaraku terkasih, di tengah situasi yang kayaknya hopeless macam ini. Dan barangkali kita secara personal juga mengalami situasi-situasi yang sedang berat, sedang dalam dosa berat barangkali. Sedang dalam kesulitan mencari kerja, ada yang berjuang mungkin kesusahan, ya, merawat keluarga yang sakit, atau kehilangan orang yang dicintai. Masihkah ada harapan itu? Yesaya sebagai nabi pada zamannya, pada bacaan pertama itu menyerukan harapan, tapi juga sekaligus pertobatan. Karena bangsa Israel itu memang sedang hancur-hancurnya, sedang bobrok-bobroknya, sedang sungguh-sungguh jauh dari Allah. Dan Yesaya memberikan harapan. Dalam bacaan pertama dikatakan begini, serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Itu rasanya kok sesuatu yang enggak mungkin, ya. Kayak harapan yang enggak mungkin. Ya. Gambaran kondisi damai, harmonis. Gitu. Apakah itu mungkin? Ini seperti apa ya? The impossible dream of God. Coba bayangkan barangkali ketika kita disakiti, dikecewakan seseorang, kita begitu marah, sedih dan mendendam, tiada maaf bagimu begitu. Apakah mungkin saya masih bisa berdamai? Apakah mungkin saya bisa kembali baik
dengan dia seperti semula begitu. Nah, omong-omong soal serigala itu ada kisah tentang Fransiskus Assisi dan serigala. Mungkin Anda tahu kisah ini ya. Itu ceritanya di sebuah desa, itu ada serigala yang sungguh-sungguh mengganggu penduduk desa. Serigala itu enggak hanya makan ternak, juga makan orang, menyakiti penduduk desa itu. Nah, Fransiskus Assisi lewat desa itu, penduduk cerita, lalu apa yang dibuat Fransiskus? Dia ingin bertemu dengan serigala itu, dan dia membawa makanan yang harusnya menjadi jatah dia makan, dia puasa, dia bawa. Ketika jumpa dengan serigala itu dikasih makanannya. Dan Fransiskus itu memang dikenal bisa berbahasa dengan hewan. Ditanya nih serigala, kamu ngapain berbuat seperti itu? Mencelakai penduduk desa. Serigalanya bilang, ya karena kami kelaparan. Sumber makanan sudah habis. Barangkali hutannya sudah rusak juga saat itu ya. Tapi lalu Fransiskus bilang, sudah ya, kamu tidak boleh melukai penduduk desa. Dan sebagai gantinya penduduk desa akan memberi kamu makan. Dan sejak saat itu ada damai. Penduduk desa memberi makan, serigala kenyang, semua baik. Terjadi damai, harmonis. Saya mau mengatakan apa? Mungkinkah the impossible dream of God itu possible? Dalam Tuhan itu mungkin. Tuhan dapat membawa harapan ke tempat-tempat yang tanpa harapan sekalipun. Dari pihak kita yang dibutuhkan apa? Pertobatan. Itu yang membuat impossible menjadi possible. Pertobatan. Hidup dalam Tuhan. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ini bukan pertobatan yang hanya ritual semata. Oleh karena itu, ya, dalam Injil Yohanes itu begitu tajam bicara kepada orang Farisi dan orang Saduki. Karena apa? Ya, Yohanes melihat mereka hanya mengandalkan ritual lahiriah. Mengandalkan identitas, oh kami ini keturunan Abraham. Sudah. Mereka pikir bahwa mengetahui hukum, mengetahui adat istiadat itu sudah cukup. Tanda-tanda lahiriah yang luar ini sudah cukup. Tidak. Pertobatan sejati harus mengubah, harus bertransformasi dan menghasilkan buah. Jadi yang penting itu bukan gelarnya, bukan pengetahuannya, bukan luarannya. Ini keturunan siapa, bukan itu. Tapi yang penting adalah perubahan hidup dari dalam. Yang bisa dirasakan buahnya oleh sesama. Ada cerita menjelang hari Natal, ada seorang anak diminta mamanya untuk membersihkan kamar karena banyak baju kotor dan mainannya belum dibereskan. Anak itu buru-buru membersihkan kamarnya. Namun karena sudah tidak sabar untuk merayakan Natal, mau diajak jalan-jalan, mau ketemu keluarga, apa yang dilakukan anak itu? Ya. Dia menyimpan baju-baju kotornya di lemari. Mainannya dimasukkan ke bawah kasur semua. Dan ketika mamanya mengecek sebelum pergi, masih ada pakaian kotor, mainan-mainan gitu ya. Lalu akhirnya mamanya, sudah kita enggak pergi dulu. Bersihkan dulu, sungguh-sungguh baru kita pergi merayakan Natal. Saudari-saudaraku terkasih, pertobatan itu berarti membersihkan diri dari dosa dan kelemahan dengan setia, dengan teliti. Dan ini butuh proses, butuh pengorbanan. Tidak bisa asal kelihatan bersih saja. Dan menyembunyikan kekacauan, menyembunyikan dendam, menyembunyikan kebiasaan buruk kita supaya enggak dilihat orang.
Jangan menyembunyikan kekacauan rohani di dasar hatimu. Kalau memang ada dosa, ya sudah kita akui. Tuhan, aku berdosa. Aku mau meninggalkan dosa. Jika ada kebiasaan buruk, ya kita akui, kita ubah. Kita mau belajar dalam jatuh bangun hidup ini. Jika ada luka, kita terbuka untuk disembuhkan. Jika ada dendam, kita terbuka untuk mengampuni. Tuhan, saya masih sulit mengampuni, tapi saya mau Engkau mengajarkan saya untuk mengampuni. Mau belajar mengampuni. Saudari-saudara, Natal akan tiba. Yesus Kristus akan datang. Ia datang bukan untuk mengagumi penampilan. Dia datang bukan untuk mengagumi dekorasi rumah kita, dekorasi gereja ini. Tetapi hati kita yang diperbarui. Amin.